Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Dalam Yesus ada pengharapan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudaraku yang saya kasihi, tidak mudah untuk tetap memiliki pengharapan bagi orang yang telah menderita sakit hingga 38 tahun lamanya. Dapatkah kita membayangkan situasi ini? Selama itu, ia berkumpul bersama sejumlah besar orang yang senasib sama seperti dirinya, menunggu air dalam kolam Betesda tergoncang dan berlomba untuk menjadi yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam itu. 38 tahun ia berharap dan selalu kalah cepat dengan orang lain. Kecewa? Pasti. Itu setidaknya yang tergambar dari keadaan orang ini. Bahkan ketika Yesus datang dan menawarkan kesembuhan pun, orang ini menanggapinya dengan penuh keraguan. Ia berkata, "Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Saat aku mencoba menceburkan diri, selalu saja ada orang lain mendahuluiku." Dengan kata lain, tidak ada orang yang peduli lagi dengan kondisinya. Tahun-tahun kegagalannya telah menutup hatinya pada sebuah harapan yang sesungguhnya tersedia di hadapannya hari itu. Yesus sedang berdiri di hadapannya dan memberi harapan baru bahwa ia bisa disembuhkan. Dan hari itu, orang itu pun disembuhkan. Dia harus bangkit dan melanjutkan hidupnya.
Saudaraku yang saya kasihi, apakah kita sedang menghadapi situasi dan tahun-tahun sulit di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi? Penting bagi kita untuk mengingat bahwa kita mempunyai Tuhan yang selalu peduli. Dan hari ini, Tuhan berdiri di hadapan kita untuk menyembuhkan kelumpuhan kita. Iya, Yesus ingin kita menyambut uluran tangannya yang menyembuhkan itu. Yesus ingin kita bangkit dari semua kekecewaan dan melanjutkan hidup baru yang Ia sediakan. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Bangkitlah sekarang dan lanjutkan hidup Anda. Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada masa depan. Kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini, mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.